Banyak ahli yang bilang bahwa kekuatan terbesar seorang manusia ada di informasi. Pengetahuan apa yang kita tahu, wawasan apa yang kita miliki. Dan banyak juga quotes yang menyebutkan, siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Terus bagaimana kita sebagai pribadi yang produktif harus merespon terhadap informasi-informasi yang tersebar mudah sekali di era saat ini. Simak selengkapnya. Halo, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar Alfarti yang akan sharing tips-tips seputar pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten bermanfaat lainnya di Instagram, TikTok, dan podcast di Spotify. Kali ini kita akan berbicara tentang informasi. Dan ini sebuah topik yang sangat menarik, sangat berperan penting juga dalam dunia produktivitas. Terutama nanti kita akan bahas bagaimana cara kita mengelola informasi. Tapi sebelum kita masuk ke teknik-teknik dalam mengelola informasi, kita perlu paham dulu bahwa sekarang ini tidak semua informasi itu benar. Ada informasi yang benar dan bermanfaat, ada juga yang enggak. Biasanya kita perlu waspada terhadap dua informasi salah, yaitu misinformasi dan disinformasi. Apa itu? Yang pertama, misinformasi adalah informasi yang salah, informasi yang tidak tepat, tapi akhirnya tersebar karena mudah dipercaya. Secara tidak sengaja informasi ini menjadi viral, menjadi sesuatu yang diketahui oleh banyak orang, meskipun sebenarnya ini salah. Sering disebut sebagai hoax. Nah, gimana maksudnya? Contoh, dalam dunia produktivitas, sering sekali kita mendengar, oh produktif tuh kalau kerja dari pagi sampai malam. Terus kita hustling terus, atau kita kerja terus tanpa ada istirahat sama sekali. Atau kita kerja sampai begadang. Wah, lu produktif banget ya. Itu akhirnya dipercaya oleh sebagian besar orang. Kenapa? Karena memang masuk akal secara sekilas dan akhirnya pesannya teramplifikasi terus-menerus. Ketika kita mendengar satu informasi, maka kita menjadi tahu. Ketika kita mendengar satu informasi itu berkali-kali, maka kita jadi paham, dan kalau sudah berkali lipat, maka kita akan meyakininya menjadi sebuah belief. Jadi bagaimana cara kita menghindari misinformasi? Kita harus filter. Nanti kita akan bahas. Contoh yang kedua adalah disinformasi, yaitu informasi yang memang salah tapi sengaja disebarluaskan, sengaja dibalikan. Dan di era sekarang ini menyebarkan informasi sebegitu gampangnya. Disinformasi bisa berguna untuk kita melakukan persaingan-persaingan seperti dalam bisnis, dalam politik, dan kita bisa menjatuhkan lawan main kita. Nah, jadi hati-hati juga karena memang ada orang-orang yang berfokus untuk membuat informasi yang salah, informasi yang negatif, dan mengamplifikasikannya dalam era media sosial sekarang. Oke? Nah, apakah kamu pernah mendapatkan misinformasi dan disinformasi serta bagaimana respon kamu menanggapinya? Tentu saja kita bisa memeranginya untuk diri kita sendiri dulu setidaknya, lalu untuk orang-orang terdekat, lalu untuk orang banyak. Dengan cara apa? Kita semua sudah tahu, untuk nggak nge-share hal-hal yang sifatnya hoax, untuk nggak nge-share misinformasi atau hal-hal yang salah, sehingga kita perlu menerapkan filter dulu ke diri kita. Nah, lantas bagaimana cara kita mengelola informasi? Dalam konteks produktivitas ada yang namanya PKM, Personal Knowledge Management. Bagaimana kita mengelola informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Kamu membuat pengelolaan informasi kamu seperti apa? Apakah hanya di pikiran kamu saja, yang mana pikiran kita bisa lupa, atau kita punya sistem untuk merekam semua informasi kita? Pertanyaan sederhananya ini, di mana kamu letakkan catatan kamu? Apakah di buku tulis, di kertas, di sticky notes, atau ada yang di folder di laptop kamu, atau mungkin ada yang di Google Drive, ada juga yang di notes Google Keep maybe, atau ada yang di notes HP, ada di Word, ada di Google Docs. Dan ketika kamu mau mencarinya, lah, ini aku simpan di mana ya? Aku pernah tulis tapi di mana letaknya? Aku pernah catat tapi kok nggak nemu-nemu. Itu berarti kita belum mengelola informasi dengan baik. Maka ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengelola informasi, yaitu 3C. Yang pertama adalah capture atau menangkap informasi. Ini penting banget. Bagaimana cara kita menangkap informasi akan berpengaruh besar ke bagaimana kita mengelola informasi. Apakah kita udah punya trusted system, sistem yang bisa dipercaya? Oke, kalau aku mau menangkap informasi bertipe ini, maka aku akan letakkan di mana? Apakah di Google Keep, di Notion, di Todoist, di mana pun. Jadi ketika kita punya pintu yang lebih sedikit, maka informasi kita tidak akan berhamburan dan tercecer. Sebagai contoh, aku mempunyai 3 pintu dalam menempatkan informasi. Yang pertama ada di Notes,
ya, Google Keep. Aku nggak pakai notes HP sama sekali, semuanya aku taruh di Google Keep supaya nggak tersebar-sebar gitu. Yang kedua adalah di Notion, yang mana ini selain P2 juga merupakan rumah, dan yang ketiga adalah di Todoist untuk informasi yang sifatnya to-do list. Lalu, semuanya nanti ketika aku organize, akan aku pindahkan ke rumahnya masing-masing. Itu ada di bagian organization atau yang tahap kedua nanti. Tapi yang pertama, kita harus tahu dulu pintunya apa saja kita tetapkan. Karena kalau terlalu banyak pintu, maka informasi akan hilang tanpa kita sadari. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita curating, mengkurasi organisasi informasi yang kita punya. Mengkategorikan informasi. Disinilah kita menerapkan filter-filter yang membuat kita terbebas dari misinformasi dan disinformasi. Apa filter yang sering kita gunakan? Ada 3B. Kalau memang informasi itu 1 benar, 2 baik, 3 bermanfaat, maka simpanlah dan sebarkanlah. Kalau enggak, maka jangan disimpan atau disebarkan. Itulah kenapa aku punya satu sistem tertentu untuk kita punya hierarki berlipat dalam mengelola informasi kita. Oke, masuk informasi ini tentang apa? Tentang kerjaan, tentang bisnis, tentang personal, semua ada tempatnya masing-masing. Kalau kamu sering menggunakan Explorer di laptop, semua ada foldernya masing-masing. Semua ada tag-nya masing-masing. Semua ada kategorinya masing-masing. Tergantung tools atau software apa yang kamu gunakan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah creating, yaitu menciptakan informasi lagi. Sejatinya kita semua adalah kreator dari informasi yang kita tulis, yang kita rekam seperti ini, yang kita bagikan ke orang lain. Dan itu semua didapat dari mana? Dari kumpulan informasi-informasi yang kita punya. Jadi setiap orang akan ada input informasi dan output informasi. Akan belajar dan akan mengajar. Akan menerima dan akan menyampaikan. Itu sudah hakikatnya. Maka bagaimana kita bisa menyampaikan, mengajarkan, berbagi dengan baik adalah dengan mengelola dengan baik. Jadi bagaimana kita punya berbagai informasi-informasi dalam sistem kita, tinggal kita gabungkan saja, mix and match saja, dan kemudian membuat satu hal yang baru. Sebagai contoh, aku tulis buku jadi produktif. Aku tulis apakah semuanya tiba-tiba muncul, aku ngetik dari kanvas kosong? Enggak. Aku udah punya catatan, aku udah punya e-book, aku udah punya informasi yang aku baca, aku udah punya buku, aku rangkum untuk diriku sendiri, aku tonton dari banyak video course, dan akhirnya aku rangkum semua menjadi sebuah informasi dalam bentuk baru, buku jadi produktif. Dan juga e-course yang aku buat, konten yang aku buat di Instagram. Kenapa bisa seefisien itu? Karena pengelolaan informasinya baik, terbebas dari misinformasi, disinformasi. Jadi apa 3 tahap untuk mengelola informasi selain kita terbebas dari informasi yang salah tadi? Yang pertama ada capture atau menangkap, yang kedua ada curate atau mengkurasi informasi, mengkategorisasikan, membuat dia terkelola dengan baik, dan yang ketiga adalah creating, membuat informasi yang baru. Nah, kalau buat kamu sekarang sedang di fase yang mana? Mana yang menurut kamu paling susah? Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk ikuti terus channel ini. Dan silakan kamu bisa ambil juga buku jadi produktif dengan klik link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Salam Publik.